وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara sekalian, Bapak Ibu para jamaah Majelis Taklim rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita bisa kembali melanjutkan majelis taklim kita atau majelis ilmu kita dalam melanjutkan kajian syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu kita telah membahas wajibnya beriman akan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan yang demikian itu tidak bertentangan dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas sana. Pada malam hari ini kita masuk di bab berikutnya, yakni wujubul imani bi annal Qur'ana kalamullahi haqiqatan. Wajibnya kita beriman dengan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kalamullah secara hakiki. Wajib kita beriman sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kalamullah secara hakiki. Qala rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmati beliau, wa minal imani billahi wa kutubihi, dan termasuk ke dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kitab-kitabnya, yakni beriman al-imanu bi annal Qur'ana kalamullah, mengimani dengan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, munazalun ghairu makhluqin, kalamullah yang diturunkan, bukan makhluk. Bukan apa? Bukan makhluk. Tapi Al-Qur'an adalah kalamullah secara hakiki. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah sebagai pembukanya, sebagai pemulanya, dan kepada Allah akan kembali. Maksudnya Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang berfirman demikian dan demikian, yakni Al-Qur'an. Kemudian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan oleh Syekh Shalih, annal Qur'ana yarji'u ilallahi ta'ala. Sesungguhnya Al-Qur'an nanti akan kembali kepada Allah Ta'ala.
li'annahu yurfa'u fi akhir zaman, Al-Qur'an akan diangkat pada akhir zaman, ya. Al-Qur'an akan diangkat. Fala yabqa minhu syai' fis sudur, tidak akan ada lagi, ya, sedikit pun lafaz-lafaznya, ayat-ayatnya di dalam dada-dada. Itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala fil masahif, demikian juga tidak akan ada lagi di mushaf-mushaf, akan diangkat. Wa dzalika min alamatis saah, dan yang demikian itu adalah termasuk ke dalam apa? Tanda-tanda hari kiamat. Yakni apa tanda-tanda di antaranya? Yurfa'ul Qur'an ilallahi ta'ala, Al-Quran diangkat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, wa annal Qur'an wa anna Allah takallama bihi haqiqatan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengannya secara hakiki. Betul-betul firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna hadzal Qur'an alladzi anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Al-Qur'an ini yang turun, Al-Qur'an ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa kalamullahi haqiqatan, dia adalah kalamullah secara hakiki. Kalamullah secara hakiki. La kalamu ghairihi, bukan kalam yang lainnya, bukan kalam selain Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi betul-betul kalamullahi ta'ala. Wa la yajuzu itlaqul qawli bi annahu hikayatun an kalamillah, tidak boleh melepas perkataan sesungguhnya Al-Quran itu adalah hikayah, cerita tentang kalamullah, pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Au ibaratun, atau sebuah ungkapan, hanya sebatas apa? Ungkapan. Karena ada sebagian pemahaman bahwasanya kalamullah itu tidak ada suaranya, tidak ada lafadznya, tidak ada huruf-hurufnya, tidak bersuara, tidak berlafadz, tidak ada huruf-hurufnya. Sehingga apa yang ada dalam Al-Quran ini mereka yakini itu adalah makhluk. Itu adalah makhluk. Orang-orang yang menganggap Al-Quran adalah sebagai ibarat atau ibarah dari kalamullah. Hanya ini adalah hanya apa? Hanya tafsiran yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentu adalah keyakinan yang tidak benar. Bahkan sebagian mereka meyakini apa? Kalam Allah itu tanpa suara, tanpa huruf. Kemudian apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, maka dia jadi apa? Jadi Taurat. Kalau misalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Suryani, maka dia menjadi Injil. Kalau dia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka dia menjadi Al-Quran. Maka ini tidak benar, pemahaman yang batil. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah sebagaimana diyakini oleh para sahabat Nabi SAW, para tabi'in. Ya, ini apa?
Al-Quran ini adalah betul-betul kalamullah, huruf-hurufnya, suaranya, rangkaiannya, semuanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang betul seperti itu. Sebagaimana kalau kita mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita yang membaca hadis tersebut, kita akan tertanam di dalam keyakinan kita bahwasanya orang yang pertama kali mengucapkan ucapan ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ucapan Nabi semuanya, lafaz-lafaznya, huruf-hurufnya, maknanya, semuanya adalah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itulah seharusnya cara kita memahami kalamullah, bahwasanya kalamullah semuanya, huruf-hurufnya, suaranya, rangkaiannya, semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga disampaikan kepada semua umatnya oleh Nabi SAW, al-muta'abadu bitilawati, yang menjadi ibadah tatkala kita membacanya, ya. Menjadi ibadah tatkala kita membacanya. Menjadi mulia tatkala kita berusaha untuk memahami, berusaha untuk mentadaburi, menghafalnya, kemudian mengamalkan konsekuensinya dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan menjadi mulia. Tapi sebaliknya, barang siapa yang meninggalkannya, merendahkannya, tidak memperdulikannya, membiarkan dia tidak mengerti isinya, maka dia akan menjadi apa? Akan menjadi hina, akan menjadi rendah, ya, bahkan bisa jadi dia akan binasa. Dengan meninggalkan apa? Dengan meninggalkan kalamullah tersebut. Nah, kita lanjutkan lagi. Bal idza qara'ahun nas aw katabuhu fil masahib lam yahrus bidzalika an yakuna kalamullah ta'ala haqiqatan. Akan tetapi apabila manusia membacanya atau menulisnya di dalam mushaf-mushaf, maka tidak keluar bahwasanya hal tersebut adalah terbukti itu adalah kalamullah secara hakikat. Semuanya yang diucapkan, yang dibaca, yang ditulis di mushaf-mushaf, maka kita katakan itu adalah kalamullah. Itu adalah kalamullah semuanya. Suatu saat akan Allah angkat dan akan hilang kalam-kalam tersebut. Fa innal kalama innama yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an. Karena kalam, ini kaidah ya, ini kaidah dalam kalam atau kaidah dalam pembicaraan, bahwasanya apa? Fa innal kalam innama yudafu haqiqatan, sesungguhnya kalam itu disandarkan secara hakikat ila man qala mubtadi'an, kepada siapa yang mengatakan sebagai pemulanya. Kita sering menukil ini, perkataan ini adalah, walaupun kita yang menyampaikannya atau siapapun yang menyampaikannya, ini adalah perkataannya Soekarno misalnya, maka kita yakini, oh itu adalah perkataannya siapa? Orang yang pertama kali mengucapkannya. Oh ini perkataannya Pak Soeharto, seperti itu. Maka itu adalah nukilan-nukilan dari pengucap yang pertama kali mengucapkannya. Sementara Al-Quran adalah keluar dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Allah lah yang pengucapnya yang pertama. La ila man qalahu muballighun muaddiyan, tidak bersandar kepada orang yang mengucapkannya atau yang melontarkannya, tidak, tetapi bersandar kepada yang pertama kali mengucapkannya. Wa huwa kalamullah, dia adalah kalamullah ta'ala. Hurufuhu, huruf-hurufnya, kemudian apa? Wa ma'anihi, maknanya, semua makna-maknanya. Laisa kalamullahu hubdunal ma'ani, tidak ada kalamullah, tidak ada maknanya. Wala ma'ani dunal huruf, tidak ada makna tanpa ada huruf. Jadi lengkap. Jadi apa? Lengkap. Kalamullah ada hurufnya, kemudian ada lafaz-lafaznya, dan ada maknanya. Singkat ya, singkat. Jadi sudah semestinya bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Al-Quran adalah betul-betul kalamullah,
betul-betul ucapan Allah. Jika kita membacanya, berarti kita sedang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, sedang membaca ucapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak boleh membaca firman Allah Subhanahu wa taala ya dengan membaca main-main, membaca tidak benar, kemudian asal-asalan, tidak boleh, karena yang kita baca adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung. Nah, di dalam kitab ini ditulis oleh Syekh pemahaman-pemahaman. Beliau menukil 4 pemahaman ya. Namun insya Allah ini akan saya sampaikan di saat belajar bersama santri ya. Di sini kita hanya cukup memahami bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, kemudian betul-betul adalah firman Allah Subhanahu wa taala, huruf-hurufnya semuanya dari Allah, kemudian apa lagi? Suaranya, kemudian kalimat-kalimatnya, rangkaian-rangkaiannya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun orang-orang yang menyimpang ya tidak usah kita pedulikan. Di sini ada seperti pemahaman siapa? Pemahaman Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan apa? Annallaha la yatakallam. Sesungguhnya Allah itu tidak berbicara. Wa innama khalaqa kalaman. Hanya saja Allah itu menciptakan kalam, menciptakan pembicaraan. Jadi disebutlah kalau seperti itu berarti apa? Kalam adalah makhluk. Ini pemahaman siapa? Pemahaman Jahmiyah. Ada juga pemahaman disebutkan Kilabiyah atau Kulabiyah ya, pemahaman Kulabiyah. Yakni pengikutnya Abdullah ibn Sa'id ibn Kulab. Apa pemahaman Kulabiyah ini? Al-Qur'an ana'u hikayatun an kalamillah. Al-Qur'an adalah hanya sebuah cerita, nukilan-nukilan, pesan-pesan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga Asy'ariyah. Pendapatnya siapa? Asy'ariyah, yaitu pengikutnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Apa itu? Yani annal Qur'an ibaratun an kalamillah. Al-Qur'an itu adalah hanya ungkapan dari kalamullahi ta'ala ya, ungkapan dari kalamullahi ta'ala. Sebagaimana tadi telah disebutkan, Al-Qur'an itu adalah sebuah ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian penterjemahnya adalah malaikat Jibril. Allah menyampaikan kepada ungkapan-ungkapannya kepada malaikat Jibril, kemudian yang menterjemahnya siapa? Malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan bahasa Arab, karena Nabi SAW berbahasa Arab. Nah, ini pemahaman siapa? Pemahaman Asy'ariyah. Berarti tidak memahami Al-Qur'an sebagai kalamullah secara hakiki. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan kita adalah Al-Qur'an kalamullah secara hakiki. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana telah saya sampaikan, bahwasanya kajiannya hari ini pendek ya, karena kemarin ada banyak pertanyaan. Insya Allah tadi sudah saya catat pertanyaannya, walaupun pertanyaannya biasa-biasa saja, tapi akan saya jawab insya Allah sesuai dengan kemampuan. Pertanyaan pertama, belum adzan ya. Jika kita sudah wudu kemudian menunggu lama, jika kita sudah wudu kemudian menunggu lama, apakah batal wudunya? Apakah batal wudunya? Kemudian apakah harus berwudu lagi?
Maka jawabannya bagaimana? Kalau belum ada pembatal wudu, belum ada pembatalnya, berarti hari ini jangan buat soal dulu ya. Soalnya kemarin belum selesai. Yang kemarin belum selesai. Jawab banyak kemarin. Ada 30-an lembar belum selesai. Kalau belum ada pembatal wudu, maka belum batal wudunya. Berarti kita harus ketahui pembatal wudu. Walaupun kita sudah sering, tapi nggak apa-apa, kita ulangi. Pembatal wudu itu yang pertama saja. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ada yang keluar dari salah satu dua jalan. Apa itu? BAK, BAB, atau apa lagi? Kentut. BAK buang air kecil, BAB buang air besar, atau kentut. Nah, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, "Au jaa ahadum minkum minal ghaid." Ya. Kata-kata ghaid ini adalah nama sebuah tempat yang rendah atau kata kiasan untuk tempat buang hajat. Disebut apa? Ghaid. Atau bahasa lainnya apa? WC. Dalilnya mana? Disebutkan di dalam hadis, Sami'a Abu Hurairah yaqul, Abu Hurairah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatu min ahdasa afan. La tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawaddo. Tidak diterima salatnya orang yang berhadas sampai dia berwudu. Qala rajulun min Hadramaut. Seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya, mal hadasu ya Abu Hurairah? Apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Qala, beliau mengatakan, fasa au durad. Fasa au durad. Pasa itu apa? Pasa itu kentut yang gitu ya. Yang enggak ada suara. Kalau durad itu kentut yang bersuara. Nah, dari sini menunjukkan apa? Batalnya wudu disebabkan apa? Disebabkan kentut ya. Kalau kentut saja hanya keluar angin itu batal, bagaimana dengan buang air besar ya? Batal apa enggak? Batal. Kalau buang air besar tadi dalilnya surah Al-Maidah ayat 6. Bagi penuntut ilmu ini harus dihafal dalil ini ya. Dalil ini harus dihafal. Surah Al-Maidah ayat 6 atau hadis tersebut. Kemudian yang kedua apa? Keluar mani. Kemudian keluar wadi dan mazi. Keluar mani, wadi dan mazi. Mani insya Allah semua kita tahu ya, kecuali yang masih anak-anak ya, masih SD mungkin belum tahu. Kemudian wadi, kalau wadi itu adalah cairan putih yang keluar setelah buang air kecil. Cairan putih yang keluar setelah buang air kecil. Mirip dengan mani, mirip. Kadang keluarnya nggak kerasa seperti itu ya. Tapi mirip dengan mani. Dia najis, maka apabila keluar membatalkan wudu dan wajib dibersihkan atau dicuci. Sementara mazi, kalau mazi adalah cairan bening yang keluar biasanya adalah di permulaan atau keluar ketika syahwatnya memuncak ya, seperti itu. Di saat bercumbu rayu, muqaddimah sebelum mani keluar.
Itu apa namanya? Madhi. Dan ini juga najis. Kalau keluar wadi dan keluar madhi ini tidak harus mandi, tetapi harus dicuci. Tapi kalau keluar mani berarti harus mandi. Walaupun mani tidak najis ya. Dalilnya apa? Qala Ali ibn Abi Thalib, kuntu rajulan muzza'an. Aku adalah seorang laki-laki yang sering keluar madhi. Kata siapa? Ali ibn Abi Thalib. Wa kuntu astahyi an as'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan aku malu untuk bertanya kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Limakan ibnatihi ya. Kenapa kok malu? Dikarenakan kedudukan putri Nabi SAW, yakni Fatimah binti Rasulullah SAW. Maksudnya karena beliau itu menantunya Nabi SAW. Jadi ternyata malu dengan mertua itu sudah ada dari sejak ya, sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian fa'amartu al-Miqdad ibn al-Aswad, maka aku perintahkan Al-Miqdad ibn Aswad fasa'alahu, untuk bertanya kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Faqala yaksilu dzakarahu wa yatawadda, cucilah kemaluannya, kemudian apa? Kemudian berwudu. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Atau sebagaimana penjelasan dikatakan oleh siapa? Ibnu Abbas, al-mani wal madhi wal wadi. Ammal mani fahuwa alladhi minhu al-ghusl. Adapun mani adalah sesuatu yang mengharuskan dia mandi kalau keluar mani. Wa ammal wadi wal madyu, adapun wadi dan madhi, maka iksil zakaraka au mazakiraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Cucilah kemaluanmu, kemudian berwudu seperti wudu untuk salat. Ini nomor berapa? Nomor 2. Kemudian nomor 3, tidur lelap. Yang membatalkan wudu yang ketiga apa? Tidur lelap dalam keadaan tidak sadar, ya, dalam keadaan tidak sadar. Nah, namun ada kata para ulama tidur yang tidak membatalkan wudu, nanti akan ada hadisnya. Sebagaimana disebutkan apa? Hadis dari Qatadah, ia mengatakan, sami'tu Anas qala, aku mendengar Anas mengatakan, kana ashabu Rasulillah SAW, adalah sahabat-sahabat Nabi SAW, yanamuna, mereka tidur. Tsumma yusalluna, kemudian mereka salat, wala yatawaddauna, dan mereka tidak berwudu. Qala qultu sami'tahu min Anas, maka ada yang bertanya, engkau mendengarnya dari sahabat Anas? Qala ay wallahi, ya betul, demi Allah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini yang dimaksud adalah tidur yang tidurnya itu betul-betul tidur dalam keadaan duduk dan tidak bergerak-gerak, seperti itu. Adapun tidur yang sudah mengkluk ke depan, tidur nyandar, kemudian apalagi sudah terkapar, ya, sudah enggak sadar, maka yang seperti ini apa? Yang seperti ini wudunya batal, ya. Wudunya batal. Kenapa sebabnya? Sebab hal tersebut, ya, sangat dimungkinkan dia di saat tidur tadi keluar hadas. Di saat tidur sangat dimungkinkan keluar hadas. Ya, kata para ulama apa? Madzannatu lil hadas, sangat dimungkinkan kuat keluar hadas, gitu kan. Di saat dia tidur, dan dia tidak akan tahu, dia tidak akan tahu. Sehingga kata Nabi SAW, wika'usah al-ainani faman nama falyatawadda. Pengendali dubur itu adalah al-ainan, kedua mata ini.
Faman nama, maka barang siapa yang tidur, kalau matanya ini tidur, falyatawaddo, maka berwudulah. Kenapa? Karena semua saraf-saraf itu tatkala mata tidur menjadi kendor. Kendor tidak? Kendor, Pak. Jadi dimungkinkan saat enggak tidur itu klep belakang tuh menutup rapat. Tetapi begitu tidur langsung apa? Sangat mungkin langsung plong gitu ya, buka. Abang kita misalnya kita sedang duduk aja seperti ini, itu kalau nggak tidur kan kita tahan seperti ini kan, nah seperti ini tahan. Ini nggak tidur, tapi begitu tidur langsung, nah seperti itu kan, langsung apa? Padahal tangan ini kuat, tangan ini kuat, tapi begitu tidur langsung apa? Langsung lunglai seperti itu. Ini waktu nggak tidur berdiri tegar, begitu tidur langsung lek gitu kan. Ini maka tidur ini kata para ulama apa? Madzannatul lil hadas. Ya sangat dimungkinkan sekali keluar hadas, keluar angin di saat dia tidur dan dia tidak tahu. Makanya barang siapa yang tidur hendaklah dia berwudu. Itu lebih apa? Lebih meyakinkan ya. Lebih meyakinkan. Karena sesuatu yang tidak bisa yakin kecuali dengan melakukan hal tersebut, maka hal tersebut menjadi apa? Menjadi wajib ya. Sebagaimana dalam kaidah usul disebutkan apa? Ma la yatimmul wajiba illa bihi fahuwa wajib. Ya, sesuatu yang tidak bisa wajib kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut tadi menjadi wajib. Nah, ini nomor berapa? Nomor 3. Kemudian nomor 4, hilangnya akal ya, hilangnya akal. Kalau tidur saja itu bisa membatalkan wudu, apalagi hilang akal. Ini tentu lebih dahsyat daripada tidur ya. Sebabnya banyak hilang akal, bisa mabuk, bisa apa lagi? Bisa pingsan, bisa gila ya. Banyak sebabnya. Batal tidak wudunya? Batal. Yang kelima adalah makan daging onta. Makan daging onta. Itu membatalkan wudu. Oleh sebab itu dalam hadis disebutkan apa? An Jabir ibn Samurah anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atawaddu'a min luhumil ghanam? Apakah berwudu dengan sebab makan daging kambing? Wudu tidak? Kita makan daging kambing. Wudu tidak? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta fatawaddu." Kalau kamu mau wudulah. Kalau mau wudulah. Wa in syi'ta fala tawaddu. Kalau tidak, ya tidak usah berwudu. Artinya apa? Ya boleh diwudu, ya boleh wudu dan boleh tidak berwudu. Kalau mau wudu, silakan wudu. Kalau tidak mengapa. Artinya tidak membatalkan wudu. Makan apa tadi? Daging kambing. Kalau daging ayam enggak juga insyaallah ya. Nah. Kemudian qala atawaddu'a min luhumil ibil? Apakah berwudu dari makan daging onta? Qala na'am. Fatawaddu' min luhumil ibil, maka berwudulah dengan sebab makan daging onta. Sip. Padahal azan. Wallahu a'lam bishawab. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kemudian pertanyaan yang kedua, hukum istri minta cerai tanpa sebab. Istri minta cerai kepada siapa? Suaminya tanpa sebab. Dan memang sebagian para wanita ada yang seperti itu. Tiba-tiba apa? Gak cocok, tolong beliin ayam bakar, gak taunya lupa, gak dibeliin. Kita kayaknya gak cocok lagi, minta cerai. Makanya talak itu tidak sama wanita ya. Kalau talak sama wanita batasnya tidak hanya 3, batasnya mungkin 200 gitu ya, 200. Karena bisa jadi sering diucapkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan talak itu ada pada laki-laki. Nah, ada ancamannya ya. Disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyum mamra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita yang mana saja yang minta suaminya untuk mentalak, untuk menceraikannya tanpa alasan yang jelas, maka apa? Maka haram ia untuk mencium bau surga. Menciumnya saja haram, bagaimana dengan masuk surga ya. Kadang-kadang kita sedih gitu ya kalau mendengar antrian yang mau cerai di pengadilan itu nomor 200 sekian, 300 sekian, seperti itu ya. Sedih enggak? Sedih. Ada sebagian ibu-ibu, enggak lama lagi surat cerai saya turun. Seolah dia senang sekali dengan turunnya apa? Surat cerai tadi. Padahal bisa jadi itu adalah apa? Bisa jadi itu adalah tiket dia ke neraka. Kenapa sebabnya? Ya kalau dia minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka diancam untuk tidak mencium bau surga. Sementara tempat di sana cuma ada 2. Kalau tidak surga berarti di neraka ya. Semoga Allah melindungi keluarga kita, akhwat kita, istri-istri kita dari hal tersebut. Nah, dalam urusan perceraian itu ada 2 macam ya. Ada cerai talak, berarti ini dari suami. Ada cerai khulu. Khulu itu dari istri. Istri yang menggugat cerai.
Sebenarnya beda ya antara talak dengan apa? Dengan khulu. Apa bedanya? Ya beda. Kalau talak itu 3 kali. 3 kali. Kalau khulu itu cuman sekali. Jadi wanita yang sudah melepas ikatan pernikahan dengan suaminya, dia nggak bisa suaminya balik lagi, nggak bisa rujuk lagi. Beda dengan talak. Kalau talak sekali masih bisa rujuk dengan catatan sebelum habis masa iddah. Sebelum habis masa iddah. Kalau sudah habis masa iddah, tapi talaknya baru talak 1, masih bisa tidak balik? Masih bisa, tapi dengan catatan dia nikah ulang, ya nikah ulang. Kalau belum habis masa iddah. Kemudian bedanya lagi apa? Kalau talak itu masa iddahnya itu 3 kali quru, ya 3 kali quru. Para ulama terjadi perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Tapi insya Allah yang lebih kuat adalah 3 kali haid, ya 3 kali haid. Sementara khulu itu cuma 1 kali haid. Jadi wanita yang gugat cerai, kemudian pengaduannya diterima oleh pengadilan. Kemudian diputuskan oleh pengadilan, saat ini sudah diketuk palu, sudah jatuh cerai, maka dari saat itu dia tinggal nunggu 1 kali haid. Setelah itu dia sudah bisa apa? Sudah bisa dilamar lagi. Itu kalau apa? Kalau khulu. Nah. Apa dalilnya? Dan khulu itu cerai itu, ketahuilah cerai itu adalah apa? Abghadul halal ilallah taala, at-talaq. Perpisahan itu adalah hukum asal menikah. Menikah itu kan ibadah ya. Ibadah, sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya pernikahan itu apapun yang terjadi pada kita, hendaklah pernikahan itu dipertahankan. Ya, dipertahankan. Karena dengan menikah itu kita telah menyempurnakan setengah dari agama kita. Dengan berpisah dengan istri berarti hilang setengah dari apa? Dari agama kita. Maka hendaklah dipertahankan. Walaupun ada yang namanya solusi terakhir, ini adalah solusi darurat. Apa itu? Perpisahan. Sesuatu yang halal akan tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat kalimatnya abghad, ya. Pakai sighah mubalaghah. Artinya apa? Sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun diizinkan. Nah, apa dalilnya? Disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anna imra'atan Sabit ibn Qais atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya istrinya Sabit ibn Qais mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, "Ya Rasulullah, Sabit ibn Qais ma'uibu alaihi fi khuluqin wala dinin." Kata siapa? Kata istrinya Sabit ibn Qais, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Sabit, aku tidak mencela akhlaknya, kemudian aku tidak mencela agamanya." Jadi Sabit ibn Qais ini akhlaknya bagus, agamanya bagus. Akan tetapi kenapa kok wanita ini minta khulu, minta lepas dari suaminya? Walakinni akrahul kufra fil Islam. Kata wanita tadi apa? Sesungguhnya aku itu tidak menyukai kekufuran di dalam Islam. Tidak menyukai kekufuran di dalam Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aturidina alaihi hadiqatahu." Apakah engkau mau mengembalikan hadiqahnya, kebunnya? Jadi ternyata mungkin dulu waktu nikahnya ya, dan memang seperti itu. Waktu nikahnya maharnya itu apa? Kebun kurma. Wah, mahal ya. Bayangkan, mahal di Saudi lagi. Kebun karet di kita ya. Maharnya apa? Kebun karet. Bukan seperangkat alat sholat, tapi apa? Kebun.
Faqalat na'am. Apa kata istrinya tadi? Mengatakan iya, akan dikembalikan. Kemudian Nabi mengatakan kepada siapa? Sabit ibn Qais, aqbilil hadiqah wa talaqha tatliqatan, ya. Ambil kebun ini dan talaklah dia. Ambil kebun ini dan talaklah dia. Jadi khulu itu ada pengembalian. Kalau khulu itu ada pengembalian. Mahar yang pernah diberikan itu dikembalikan. Bisa mahar utuh saat dia menikah, bisa berkurang, bisa lebih bahkan, sesuai dengan keriduan suami. Kenapa wanita tadi kok dia tidak suka dengan suaminya? Padahal suaminya apa? Akhlaknya bagus. Kemudian apa? Kemudian agamanya bagus. Ternyata di dalam hadis yang lainnya disebutkan, ya walaupun hadis ini didhaifkan oleh Imam Al-Albani, Anna Sabit ibn Qais kana damiman. Sesungguhnya Sabit ibn Qais itu jelek, enggak ganteng gitu loh. Jadi dia itu enggak bahagia gitu punya suami yang jelek. Dan dia enggak mau kufur gitu ya. Enggak mau apa? Enggak mau kufur, sehingga melayani suaminya enggak ikhlas seperti itu ya. Enggak senang. Jadi kan berarti kufur. Maka dia tidak suka dengan kekufuran, maka ia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna imra'atuhu qalat law ma khafatallahi, jikalau aku tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, idza dakhala alayya labasaqtu wajhi, ya. Kalaulah aku tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala ia masuk, rasa-rasanya pingin aku meludahi mukanya, sampai seperti itu perkataannya. Jadi kalau seperti ini boleh wanita tadi hulu. Alasan yang seperti ini boleh. Karena memang dia misalnya enggak cinta, dan ini tentunya membuat dia takut kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh. Tapi ingat, jangan digunakan untuk bermudah-mudahan, ya. Jangan digunakan untuk bermudah-mudahan, karena perpisahan itu adalah alternatif terakhir. Atau apa namanya itu? Kalau sebuah pintu dikatakan apa? Pintu darurat. Pintu darurat itu hanya digunakan di saat darurat, ya, tidak bermudah-mudah untuk berpisah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian saya akan sampaikan bab tentang khulu. Disebutkan dalam Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974. Kalau kita mengadu ke pengadilan, kemudian alasan-alasan kita sampaikan ke pengadilan dengan alasan yang nanti akan dibacakan, insya Allah akan diterima. Salah satu pihak, yang pertama, salah satu pihak itu berzina. Misalnya suaminya berzina, kemudian istrinya tidak ridho dengan suaminya berzina, kemudian dia mengadu ke pengadilan, maka pengadilan bisa jadi akan menerima pengaduan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut. Ya, misalnya apa namanya, seorang istri menikah dengan seorang suami, suaminya pergi minggat, nggak jelas selama 2 tahun, nggak balik-balik, ya, nggak balik-balik. Maka jika wanita tersebut keberatan, kemudian dia nggak tahan, dia bisa mengadukan ke pengadilan. Maka insya Allah pengaduannya dengan alasan tersebut akan diterima. Kemudian apa lagi? Salah satu pihak, yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara. Ya, misalnya suaminya tadi di penjara 5 tahun, 6 tahun, apalagi seumur hidup. Maka atau yang lebih berat dari itu, insya Allah pengaduannya itu akan diterima oleh pengadilan.
Kemudian apa lagi? Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman. Melakukan apa lagi? Penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Misalnya suaminya tukang main pukul. Apalagi ada lagi sebagian suami itu apa? Awas ya, bunuh kau. Pakai apa? Pakai ngangkat-ngangkat senjata tajam. Wah, ini berbahaya. Maka ini insya Allah alasan yang bisa diterima. Kemudian apalagi? Salah satu pihak itu mendapatkan cacat badan. Akibatnya tidak dapat apa? Menjalankan tugasnya, kewajibannya selaku suami. Cacat badan. Apa contohnya? Misal waktu nikah sehat, kemudian kecelakaan, langsung lumpuh misalnya, nggak bisa ngapa-ngapa, maka ini bisa diterima. Ya kalau istrinya tadi nggak tahan, dia nggak sanggup hidup dengan suaminya yang sudah lumpuh, itu bisa diterima pengaduannya. Tapi jika dia bersabar, mau tetap hidup bersama suaminya, sabar merawat suaminya, insya Allah dia mendapatkan pahala ya. Kemudian apa lagi? Suami istri terus menerus ribut terus, cekcok terus. Kapan ketemu kayak apa? Kucing garong. Ribut. Gak bisa akor. Selalu apa? Selalu ribut. Kapan kumpul, jarak sepekan, tahu-tahu ada piring pecah, sendok terbang. Nah, kalau seperti ini selalu tempur terus, ribut terus, sehingga tidak terjadi kerukunan di dalam rumah tangga, maka bisa diterima. Pengaduannya seperti itu bisa diterima oleh pengadilan. Kemudian ada juga misalnya suaminya pecandu, minum minuman keras, apalagi penyabu, narkotika, penjudi, ya, penjudi berat, itu bisa juga diterima oleh pengadilan. Alasannya seperti itu, bisa diterima. Atau berikutnya apalagi? Suaminya tadi murtad, naudzubillah ya, murtad, pindah agama. Saat nikah muslim, setelah nikah balik lagi jadi Konghucu misalnya, atau jadi Nasoro, atau balik ke agama Yahudi, naudzubillah, maka ini boleh ya. Ini akan diterima insya Allah pengaduannya oleh pengadilan. Nah, itu seputar apa? Seputar khulu. Dan masalah talak ini banyak ya, panjang. Tentu tidak akan bisa hanya dibahas dalam waktu yang sebentar. Masih banyak ya, tapi mungkin ini insya Allah kita pada pertemuan berikutnya kita akan sampaikan lagi ya. Ada pertanyaan, apa saja ciri-ciri hari kiamat? Oh, ini untuk daurah ya. Ciri-ciri hari kiamat. Ini tidak akan dijawab. Insya Allah pada pertemuan berikutnya saya akan jawab ya. Sama juga dengan ini, di mana Ya'juj wa Ma'juj dikurung. Terus ngapain kalau misalnya tahu tempat kurungannya? Mau berziarah, mau berkunjung ya. Mendingan umroh ya. Umroh ke Baitullah, dapat pahala ibadah. Nah. Tapi ini ada keterangannya dalam Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah orang yang berbuat baik selamat dunia dan akhirat? Orang yang berbuat baik, apakah selamat dunia akhirat? Wallahu a'lam ya. Insya Allah orang yang berbuat baik oleh Allah akan diberikan kehidupan yang bahagia. Berbuat baiknya apa? Berbuat baiknya adalah
beramal soleh dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan berikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Kehidupan yang baik berarti identik dengan keselamatan, ya. Identik dengan apa? Keselamatan. Wallahu a'lam. Tapi mungkin itu saja. Udah masih banyak ya pertanyaannya, masih terkumpul setumpuk. Insya Allah Ustadz akan catat ya, dibukukan. Udah beli buku baru seperti ini. Untuk apa namanya? Untuk arsip. Tanya jawab Ma'had Imam Albani. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.